Fox to Wemby. Wemby tries a three, puts it up, off the mark. Anunoby the rebound. It's over. It's over. Knicks fans, this is not a dream. Your long, long wait is over. Kekalahan menyakitkan di NBA Finals 2026 kemarin adalah sebuah berkah terselubung bagi San Antonio Spurs. Di saat seluruh dunia mengira dinasti muda ini bakal butuh waktu bertahun-tahun buat matang, Victor Wembanyama dan jajaran front office Spurs justru diam-diam sedang menyusun sebuah rencana rahasia tingkat tinggi. Sebuah rencana kejam yang dirancang murni untuk mengacak-acak dan menguasai NBA mulai musim depan. Banyak orang mengira Spurs bakal puas cuma jadi peringkat 2 setelah ditekuk New York Knicks. Tapi lo salah besar. Per detik ini, ada sebuah pergerakan senyap yang melibatkan pengorbanan uang ratusan miliar rupiah, perekrutan bintang veteran yang tak terduga, hingga sebuah aksi kudeta kem latihan rahasia di benua Eropa. Hari ini, kita nggak bakal bahas rumor kasual yang dangkal. Kita bakal bedah masuk ke dalam ruang strategi taktis klub, membongkar blueprint rahasia yang bikin San Antonio Spurs bakal menjadi tim paling menakutkan dan gak masuk akal di musim baru nanti. Siapkan mental lo, karena era dominasi mutlak sang alien baru saja dimulai. Sebelum kita bedah skuad baru mereka, gue mau kasih remind singkat tentang sebuah pengorbanan gila yang sempat kita bahas di video kemarin. Fondasi dari seluruh rencana rahasia Spurs musim ini sebenarnya lahir dari ketulusan hati sang alien, Victor Wembanyama. Bulan Juli kemarin, Wemby resmi menandatangani kontrak perpanjangan maksimal selama 5 tahun dengan nilai $252 juta Amerika Serikat. Tapi, ada satu detail mahal yang sengaja dia lakukan. Wemby nekat menolak klausul Rose Rule atau insentif Supermax yang aslinya bisa bikin dia mengantongi $300 juta Amerika Serikat. Dia sengaja memberikan diskon sebesar $50 juta Amerika Serikat ke manajemen Spurs. Tujuannya cuma satu. Dia pengen klub punya ruang gaji atau cap space fleksibel yang melimpah murni buat belanja pemain jago. Tindakan loyalitas tanpa batas dari seorang pemuda berumur 22 tahun inilah yang akhirnya menjadi tameng finansial utama bagi Spurs untuk mulai bergerak agresif menghancurkan liga. Efek domino dari diskon gaji Wemby itu langsung membuahkan hasil instan di bursa transfer musim panas ini. Sadar kalau kelemahan utama mereka di NBA Finals kemarin adalah kurangnya ukuran tubuh dan pengalaman di posisi sayap besar, manajemen Spurs langsung membuat kejutan dengan merekrut forward veteran Tobias Harris. Harris diikat kontrak selama 2 tahun dengan nilai $31 juta Amerika Serikat. Masuknya Tobias Harris adalah kepingan taktis yang sangat berbobot. Dia adalah pemain sayap yang bisa mencetak angka di 3 level, jago bertahan di banyak posisi, punya mental playoffs yang matang, dan yang paling penting, dia nggak butuh banyak memegang bola. Kehadiran Harris bakal memotong beban kerja fisik Wemby di area bawah ring secara signifikan. Roster utama Spurs sekarang resmi bertransformasi menjadi salah satu yang terdalam di wilayah barat. Bayangin kengerian kombinasi 5 pemain pertama mereka, De'Aaron Fox, Stephon Castle, Devin Vassell, Tobias Harris, dan sang monster Victor Wembanyama. Ini udah bukan lagi skuad muda ecek-ecek sih, ini udah kayak pasukan pembunuh yang siap balas dendam. Gua mau lo paham satu hal. Kedatangan Tobias Harris bukan karena akurasi tembakan luar Spurs ampas. Musim lalu, akurasi 3-point Spurs itu stabil di angka 35,9% dengan total 1.116 tembakan masuk. Bahkan, Harrison Barnes tampil gila dengan akurasi 38,8%. Masalah utamanya ada pada skema bertahan lawan yang nekat menumpuk 3 pemain di area dalam untuk mengunci ruang gerak Wemby. Nah, disinilah kejeniusan pelatih Mitch Johnson bekerja. Dengan masuknya Tobias Harris, sistem penyerangan 5-out pace and space andalan Spurs bakal naik kelas ke level yang jauh lebih mematikan. Harris bakal dipasang sebagai power forward modern yang berdiri di perimeter mendampingi Harrison Barnes dan Devin Vassell.
Jarak serangan atau spacing Spurs otomatis bakal melebar maksimal. Musuh nggak akan bisa lagi asal melakukan kepungan ke Wemby di bawah ring. Begitu bek lawan lengah sedikit dan mencoba membantu pertahanan di area dalam, bola bakal langsung dialirkan keluar ke barisan penembak G2 Spurs untuk dihukum lewat tembakan 3-point. Skema baru ini bikin transisi penyerangan Spurs menjadi yang paling dinamis, modern, dan paling susah diredam di wilayah barat. Tapi, kesempurnaan di atas kertas itu sekarang lagi menyisakan satu masalah ego yang sangat panas di internal tim pelatih. Sisi gelap dari mewahnya skuad Spurs saat ini adalah meledaknya perang dingin perebutan posisi pengatur serangan utama antara sang bintang veteran De'Aaron Fox melawan si anak ajaib Dylan Harper. Sepanjang babak playoffs kemarin, nasib apes memang menimpa Fox. Memaksakan tampil dalam kondisi cedera high ankle sprain, performa Fox justru anti-klimaks dan merosot tajam. Di 5 laga final, Fox tampil kurang bagus dan cuma mampu menyumbang 12,8 poin per game. Di momen pincangnya Fox inilah, Dylan Harper justru tampil moncer kesetanan. Sebagai rookie nomor 2 di draft 2025, Harper menggila dengan rata-rata 11,8 poin, 3,9 assist, dan akurasi tembakan gila 50,5% hanya dalam waktu 22 menit bermain sepanjang musim reguler. Puncaknya terjadi di babak finals melawan Knicks. Harper berulang kali menggendong tim lewat performa monster. Mencetak 16 poin di game 1, mengamuk lewat 21 poin di game 4, hingga meledak mencetak 25 poin di game 5. Kondisi ini bikin fans Spurs mengamuk di internet dan menuntut Dylan Harper dipromosikan menjadi starter utama musim depan. Internal klub sempat memanas setelah Devin Vassell keceplosan ke media kalau Harper bener-bener kesal karena cuma dijadikan ban serep di waktu krusial. Meskipun 2 hari lalu di Paris, Dylan Harper membuat wawancara diplomatis yang bilang dia rela dicadangin demi kebaikan klub. Semua jurnalis Amerika tahu itu adalah bahasa politik tingkat tinggi. Ini adalah bom waktu nyata yang wajib diredam oleh pelatih Mitch Johnson sebelum ruang ganti mereka pecah berkeping-keping. Disinilah rencana rahasia paling gila itu dijalankan. Sadar kalau ada sedikit percikan api antara Fox dan Harper yang bisa ngerusak chemistry tim, Victor Wembanyama langsung mengambil tindakan ekstrim. Atas perintah langsung dari Wemby, ada sekitar 8-10 pemain dan staf kepelatihan Spurs yang resmi diterbangkan mendarat di Paris, Prancis. Mereka sengaja ngumpul di Eropa buat nyadain mini camp latihan mandiri yang sangat tertutup. Di dalam industri NBA modern, tindakan ini adalah sebuah bentuk kudeta kekuasaan senyap yang positif. Wemby memposisikan dirinya bukan lagi cuma sebagai pemain, tapi sebagai young captain yang mengendalikan pasukannya sendiri di luar pengawasan kaku manajemen Amerika. Di Paris, Wemby, Fox, dan Harper latihan di satu lapangan latihan privat, memaksa mereka menyatukan ego, membangun chemistry instan, dan mematangkan skema penyerangan baru bersama asisten pelatih anyar mereka. Spurs sengaja mencuri start latihan lebih awal dari tim-tim lain, murni karena mereka nggak mau menyia-nyiakan sisa masa emas fisik seorang Wembanyama. Ini poin paling dalam yang nggak bakal lo temuin di media kasual manapun. Rencana rahasia Spurs bukan cuma jangka pendek untuk musim depan, tapi sebuah rencana besar jangka panjang. Banyak orang bingung kenapa Spurs cuma mengontrak Tobias Harris selama 2 tahun saja. Jawabannya adalah untuk menjaga neraca keuangan mereka tetap bersih dan fleksibel. Dengan struktur gaji yang ada sekarang, digabung dengan sisa diskon $50 juta Amerika Serikat dari potongan gaji Wemby, manajemen Spurs sengaja mengosongkan pembukuan finansial mereka. Mereka bersiap lepas dari jeratan denda pajak second apron yang menakutkan bagi klub-klub besar. Tujuannya, di bursa transfer berikutnya, Spurs bakal punya ruang gaji maksimal melimpah yang siap meledak di pasar transfer.
Mereka sengaja menyiapkan karpet merah finansial murni buat berburu satu lagi mega bintang muda kaliber All-Star untuk dipasangkan dengan Wemby di masa depan. Jadi, apa yang lo lihat hari ini hanyalah pondasi awal dari mega proyek super tim raksasa yang sedang disusun senyap oleh manajemen San Antonio Spurs. Pada akhirnya, San Antonio Spurs saat ini sedang berdiri di ambang pintu sebuah dinasti baru yang sangat mengerikan. Pengorbanan diskon gaji dari Wemby, masuknya ketangguhan Tobias Harris, perombakan taktik 5 out, hingga kedisiplinan camp latihan rahasia di Paris adalah bukti nyata kalau klub ini bener-bener nggak main-main buat berburu cincin juara musim depan. Tantangan terbesar mereka bukan lagi klub lawan, melainkan bagaimana cara meredam bara api ego di posisi guard antara De'Aaron Fox dan Dylan Harper. Nah, sekarang giliran lo semua yang bersuara. Melihat pergerakan rahasia skuad baru Spurs luar dalam ini, menurut lo apakah kedatangan Tobias Harris dan latihan mandiri di Paris udah cukup buat membawa mereka membalas dendam dan juara NBA musim depan? Atau lo merasa perang dingin antara De'Aaron Fox dan Dylan Harper justru bakal jadi bumerang yang menghancurkan tim dari dalam? Tumpahin analisis tajam dan argumen panas lo di kolom komentar bawah. Pastiin hit that subscribe button dan like video ini kalau lo suka NBA dari angle yang beda. Gua cabut dulu. Peace out.